Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa teknik tempel dan pelipatan bijangan. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. 2. Siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. 3. Siswa mampu menentukan kelipatan dari suatu bilangan. 4. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan dari suatu bilangan. Yuk kita mulai. Nah anak-anak, di sekitar kita banyak sekali barang-barang atau bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu karya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan atau melihat karya seni seperti pada gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut ini merupakan sebuah karya seni dengan menggunakan teknik tempel. Ada banyak jenis karya seni teknik tempel. Yang pertama ada mozaik, kolase, dan montase. Yang paling kiri ini adalah namanya yaitu karya seni montase. Yang kedua ini adalah karya seni kolase. Dan yang terakhir ini, yang ketiga adalah karya seni mozaik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kolase. Anak-anak, tahukah kamu apa itu kolase? Kolase adalah karya seni dua dimensi yang terbuat dari berbagai macam material berbeda yang kemudian ditempel pada suatu media dengan komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya baru berupa gambar yang unik. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase antara lain yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting, atau bunga kering. Media untuk menempelnya dapat berupa kertas atau papan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat kolase, yaitu pertama, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Kedua, siapkan alat dan bahan. Pilihlah bahan-bahan alam yang mudah didapat. Ketiga, buatlah sketsa gambar yang akan dikreasikan. Kamu dapat membuat sketsa gambar terlebih dahulu sebelum menempelkan bahan-bahannya. Atau, kamu juga dapat membuat kolase dengan memotong dan menempel bahan langsung tanpa membuat sketsanya terlebih dahulu. 4. Potonglah bahan sesuai kebutuhan. 5. Tempelkan bahan pada media dengan rapi. Berikut ini adalah contoh-contoh kreasi kolase. Yang pertama ini adalah kolase kura-kura dari daun yang dibuat dengan memotong bahan dan menempelkannya langsung tanpa dibuat sketsanya terlebih dahulu. Dan ada juga kolase kupu-kupu yang dibuat dengan gambar sketsa, kemudian ditempelkan dengan daun yang berwarna-warni. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini cara membuat kolase. Daun yang digunakan ini adalah daun pepaya. Kamu boleh menggunakan jenis daun lainnya yang mudah ditemukan di sekitar rumahmu. Untuk membuat kolase kupu-kupu, terlebih dahulu kita buat potongan berbentuk sayap, badan, dan juga kepalanya. Untuk antenanya, kita gunakan ranting pohon yang berukuran kecil. Oleskan lem, kemudian tempelkan bagian daun yang sudah kami potong pada media kertas.
Agar kolasenya semakin cantik, kita juga bisa mengkreasikan dengan menempel jenis daun yang lain dan juga bunga. Jangan lupa untuk membuat matanya. Potong kertas berbentuk lingkaran, kemudian gambar dengan spidol. Terakhir, kita dapat menghias kolase dengan krayon agar lebih menarik. Nah, kolase dari bahan alamnya sudah selesai. Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah memahami dan menyaksikan video cara membuat kolase. Anak-anak, bahan yang dipotong yang digunakan dalam membuat kolase akan bertambah atau mengalami kelipatan jumlah yang banyak setiap kali kita memotong dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, diingat ya, jadi kuncinya itu kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kelipatan dari 2. Untuk menentukan kelipatan dari 2, kita tinggal kalikan bilangan 2 dengan bilangan asli secara berurutan. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Nah, 2, 4, 6, 8 ini merupakan kelipatan dari 2. Atau, untuk menentukan kelipatan, kamu juga bisa dengan menambahkan bilangan yang dimaksud secara berurutan. Nah, di sini yang dimaksud adalah bilangan 2. Jadi, kita tinggal menambahkannya secara berurutan. Contohnya 2 ditambah 2 hasilnya 4, kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6, 6 ditambah 2 hasilnya 8, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, ini ada lagi tentukan kelipatan dari 3. Sama dengan cara sebelumnya, yaitu kita tinggal mengkalikan bilangan yang dimaksud dengan bilangan asli secara berurutan. Kita kalikan 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Atau, untuk menentukan kelipatan dari 3, kita dapat menambahkan bilangan yang dimaksud secara berurutan. Dan di sini bilangan yang dimaksud adalah 3. Kita akan menambahkannya 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3 hasilnya 9, 9 ditambah 3 hasilnya 12, dan seterusnya. Jadi, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kita coba lagi untuk menentukan kelipatan dari 4. Nah, sama, yaitu kita tinggal mengkalikan bilangan 4 dengan bilangan asli secara berurutan. 4 dikali 1, 4, 4 dikali 2, 8, 4 dikali 3, 12, 4 dikali 4, 16, dan seterusnya. Atau dapat juga dengan menambahkan bilangan yang dimaksud secara berurutan. 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian di sini yang diminta yaitu tentukan 3 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Caranya yaitu 3 bilangan asli yang pertama adalah 5 dikali 1 sama dengan 5,
5 dikali 2 hasilnya 10, dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 3 bilangan kelipatan 5 yang pertama adalah 5, 10, dan 15. Cukup mudah dipahami ya anak-anak. Kalian harus benar-benar memahami materi ini, karena materi kelipatan bilangan akan menjadi dasar untuk memahami materi KPK dan FPB. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.